Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Galuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem komputer dan sistem operasi komputer yang ada pada bab 2. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'a. Baik, selanjutnya tujuan pelajaran kita yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu membedakan hardware, software, dan brainware, mengetahui fungsi hardware, software, dan brainware, beserta contohnya, menjelaskan pengertian sistem komputer, sistem operasi komputer, dan menyebutkan contohnya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem komputer. Apa sih sistem komputer? Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat lunak dan perangkat keras yang membuat komputer kita dapat digunakan. Apa saja sistem komputer itu? Sistem komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan brainware. Jadi perlu ditegaskan lagi, sistem komputer adalah gabungan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Apabila tidak ada salah satunya, maka komputer tersebut tidak bisa digunakan. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah perangkat keras yang terpasang di komputer, dapat disentuh dan dilihat fisiknya. Contohnya itu seperti CPU, Central Processing Unit, yang kotak ini. Lalu ada keyboard. Keyboard ini untuk mengetik. Lalu ada mouse. Mouse itu untuk menunjuk nih, seperti ini kursor. Ada printer, scanner, dan speaker. Selanjutnya software. Apa itu software? Software adalah perangkat lunak yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras terkait. Software juga dapat berupa program komputer. Ya, jadi software ini harus diinstal di dalam perangkat komputer kita. Contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Jadi program-program komputer itu termasuk ke dalam software. Ketiga ada brainware. Brainware adalah seorang yang mengoperasikan komputer. Sama seperti Pak Galuh, pada kali ini Bapak menjadi brainware, yaitu pengguna komputer yang memberikan perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang akan dijalankan oleh CPU. Nah, setelah 3 elemen di atas ada, apakah sistem komputer dapat langsung berjalan dengan sendirinya? Tentu saja tidak, karena sistem tersebut harus diberi perintah terlebih dahulu. Makanya di dalam sistem komputer ini ada yang namanya input dan juga output. Di antara input dan output ini terdapat pengolah data. Ini yang namanya CPU, Central Processing Unit, yang merupakan otaknya dari sebuah komputer, perangkat komputer. Apa saja input itu? Input itu dapat berupa mouse, ya, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang nanti akan dihasilkan output dari perangkat-perangkat berikut, monitor, printer, dan lain sebagainya, speaker juga, ya. Jadi input itu adalah masukan-masukan ataupun perintah-perintah yang diberikan oleh brainware yang akan diolah oleh CPU dan dikeluarkan oleh perangkat output. Contohnya, ketika kita mengetik tombol-tombol yang ada di keyboard, maka terdapat dua pilihan. Yang pertama dapat ditampilkan ke dalam LCD, lalu yang kedua dapat dicetak menggunakan printer. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada generasi komputer pertama dari ENIAC. Jadi komputer ini merupakan generasi pertama yang ada pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer ini ENIAC generasi pertama ini memerlukan lahan yang luas untuk menaruh, ya, untuk meletakkan perangkat-perangkatnya. Namun proses yang bekerja sangat sedikit.
tidak seperti komputer-komputer sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sistem operasi komputer. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa komputer adalah satu kesatuan sistem yang komponennya saling terkait. Jadi, sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer kecuali proses booting. Ya. Diibaratkan, sistem operasi komputer adalah polisi lalu lintas yang mengatur pengguna jalan dari arah mana saja, sehingga tidak terjadinya kemacetan. Jadi apabila ada banyak input, nah di situ sistem operasi komputer yang akan mengatur input-input tersebut agar lalu lintas menjadi lancar. Karena kalau tidak lancar, kita sering temui komputer-komputer menjadi nge-lag, ya, nge-lag, tidak respons dan lain sebagainya. Itu dikarenakan terlalu padatnya input dan juga proses yang dibutuhkan lama. Dalam perkembangannya terdapat beberapa sistem operasi yang populer pada saat ini. Yang pertama tentu saja ada Microsoft Windows. Selanjutnya ada macOS atau Macintosh, ada Unix atau Linux. Ya, karena ketiga ini merupakan perusahaan yang besar, maka yang populer adalah 3 sistem operasi berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Microsoft Windows. Mengapa Microsoft Windows? Karena kita dari kecil saat ini pun sudah diajarkan bagaimana menggunakan Microsoft Windows, sehingga Microsoft Windows menjadi lebih sangat-sangat populer dibanding yang lainnya, khususnya di Indonesia, karena kita dari kecil sudah diajari Microsoft Windows, sehingga tampilannya pun kita sudah terbiasa. Selanjutnya, kita masuk ke perkembangan Windows dari masa ke masa. Kita tarik ke belakang, mengapa Microsoft Windows ini mudah digunakan? Karena Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang menggunakan GUI, sistem GUI, yaitu Graphical User Interface. Ya, menggunakan Graphical User Interface yang memungkinkan pengguna hanya perlu mengklik sebuah icon untuk menjalankan suatu perintah. Nah, apa sih icon? Icon itu adalah shortcut, ya, shortcut atau jalan pintas untuk membuka suatu sistem atau software. Contohnya apa saja? Di sini dapat kita lihat ada berbagai macam icon. Di sini ada icon Microsoft Word, ada Recycle Bin, ada Photoshop, Photoscape, ada juga Mozilla Firefox dan Chrome, ShareIt, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh dari icon, yang mana ketika kita mengklik icon tersebut, maka akan muncul software yang kita klik. Ya, jadi softwarenya akan berjalan. Oke, lanjut kita ke perkembangan Windows dari masa ke masa. Di sini Windows sudah sangat banyak dimulai pada tahun 1985. Ada Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP. Nah, kita berhenti di Windows XP terlebih dahulu. Nah, Windows XP adalah versi yang paling lama masa penggunaannya. Bahkan pada saat ini masih banyak user-user menggunakan Windows XP. Contohnya di warnet-warnet biasanya menggunakan Windows XP. Dan juga di laptop-laptop yang agak lebih tua umurnya menggunakan Windows XP. Oleh karena itu kita biasa melihat tampilan Windows XP. Selanjutnya ada Windows Vista, Windows 7 atau Windows 7, ada Windows 8 ya, Windows 8.1 dan terakhir perkembangannya itu Windows 10. Windows 10 ini rilis pada Juni 2015. Adalah versi Windows yang memiliki tipe kernel hibrida
yang dikembangkan oleh Microsoft, bagian dari sistem operasi Windows NT ya. Jadi Windows 10 ini menurut yang literatur yang saya baca bahwa penutup dari perkembangan Windows. Akan tetapi dari Windows 10 ini akan dikembangkan berbagai versi-versinya ya. Ada Home, Pro, Enterprise, Education, dan Enterprise. LTSB. Dan nanti di Windows 10 ini akan diadakan selalu ada sistem update berkala yang mana nanti dapat diperbaharui secara terus-menerus. Jadi sistem operasi Windows memiliki beberapa keunggulan sehingga kita lebih familiar daripada sistem operasi yang lain. Yang pertama, menampilkan perintah dalam bentuk gambar, icon, seperti yang tadi kita sudah bahas, sehingga menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, mampu menampilkan gambar, efek suara, lagu, bahkan memutar film dengan fasilitas multimedia. Yang ketiga, mampu membuka satu program dalam banyak jendela untuk mengerjakan tugas yang berbeda secara bersamaan atau multi-threading. Yang keempat, mampu menjalankan banyak program aplikasi secara bersamaan atau multitasking. Yang kelima, mampu menyimpan dokumen dengan nama yang panjang, jadi bukan hanya 8 karakter. Yang keenam, mudah mengenali dan menyusun perangkat yang baru dipasang, plug and play. Jadi setiap perangkat keras yang baru kita pasang itu bisa langsung digunakan. Contohnya saja mouse ya. Jadi hanya kita tinggal langsung pasang di port USB contohnya, maka mouse tersebut bisa langsung kita gunakan. Tidak perlu kita memasukkan CD driver lagi seperti zaman dahulu. Dan yang ketujuh, mampu menjadi bagian dari jaringan komputer atau bisa terhubung antar network. Oke anak-anak, pelajaran kita pada kesempatan hari ini sampai di sini. Jangan lupa tetap berdoa dan juga tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.